Sebenarnya saya sering ikut-ikut pelatihan. Kali itu tahun 2000 berapa ya? WUB ya, angkatan keberapa? Zaman itu aja di Bekasi belum tahu namanya WUB. Wirausaha baru jabar. Setelah datang ke P3W ngobrol, kemudian diapain sih sama P3W? Dikasih modal usaha. Udah sampai ke luar negeri Pak pemasarannya? Saat ini sudah. Lebih ke hashtagnya aja cara enak makan salak. Lebih ke enak namanya kita bicara sebagai pelaku UKM nih ya. Nggak bisa kita saya mau memaksakan ini oleh-oleh daerah. Tiba-tiba pasar menginginkan kita sebagai oleh-oleh Indonesia. Ya udah secara kemasan juga kita langsung menyesuaikan. Saya yakin Tuhan baik sama saya gitu ya. Saya cuma ngakuin segini kayak ngedesain aja ini saya masih sendiri loh. Ya saya perasaan baik Tuhan masih baik kok, masih akan bayar semua perjuangan saya dengan cara dia sendiri. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Pastinya masih sama saya Edi Brokoli dan pasti dengan bintang tamu narasumber yang seru-seru yang akan bermanfaat obrolannya. Matak-mat tong barang wae mendingan nonton Ubar BT. Dan juga ini bisa didengerin di Spotify buat kalian semua ya. Kalau pengen sambil ngedengerin, sambil masak, sambil ngebangun, sambil ngagali, sambil masang kenteng bisa ya dengerin Spotify. Oke. Di episode yang entah keberapa sekarang, alhamdulillah ya kita kedatangan pastinya yang akan kita bahas tentang pendidikan, pelatihan, provokasian, dan tentunya wirausaha di Jawa Barat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber, owner, CEO, pendiri, dan seterusnya dari Salakku. Beliau namanya Sally, tapi lebih ingin disapa dengan Mak Salak. Selamat datang di Ubar BT, Kak Sally, Mak Salak. Terima kasih. Kak Sally sama Salak jadi? Kayaknya cocoknya Mak Salak ya, kayaknya mama-mama ya. Mama ya. Apa kabar gue ya? Ya anak gue juga. Anak saya juga udah mau lulus kuliah jadi sama saya juga udah bapak-bapak. Memang sudah berapa? Apa? Kita panggilnya kakak ya Bang. Udah banyak juga yang manggil om sih. Alhamdulillah belum ada yang manggil tante sih. atau mak Edi gitu, mak Ribo nggak ada juga sih ya. Masalah aja berarti ya. Ini bagian dari cara dia berpromosi dan bermarketing. Betul sekali. Ingin dipanggilnya masalah karena pokoknya kalau ingat salahku, ingat salah, ingat masalah. Iya. Jadi kita mulai panggil dia adalah masalah. Nah ini sebelum ngobrol-ngobrol ya, buat pelaku UMKM yang butuh layanan hukum tentang usahanya, bisa datang juga ke P3W di Jalan Soekarno-Hatta 708 Gede Bagi Kota Bandung setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Caranya boleh DM Instagram kita langsung atau kontak ada di bawah ini nih ya. Ini soalnya bagian dari yang kita bicarakan juga di episode-episode sebelumnya soal layanan hukum ini, dan mungkin juga masalah juga pernah, karena produknya sudah banyak yang dapat penghargaan ini nggak mungkin lepas dari perusahaan hukum. Tapi itu nanti kita ngobrolnya. Sekarang kita ngobrol soal salahkunya dulu masalahnya. Iya. Jadi salahku, maksudnya salah aku. Aduh, ceritanya panjang tuh Kang. Salakku itu kan sebenarnya ya memang penamaan dasar dari salak itu sendiri sebagai bahan baku olahan kita. Kan zaman dulu nyari yang gampang ya Kang ya. Jadi kayak manggaku gitu kan. Iya kan, adalah istilahnya pudingku, dapurku gitu. Ya dulu ya memang idenya. Tapi bukan salaki ya, ini salakku ya. Salakku ya udah biar ada 3 penyebutan yang enak disebut aja salakku. Gitu. Oke. Dapat nanya ke siapa nggak itu? Iya dong. Komersil nggak atau apa nggak? Belajar dulu. Memang awalnya nggak langsung salakku ini. Dulu masih pakai nama Dapur Sally 77. Dapur Sally 77. Kayaknya kelahiran 77 gue bukan lo. Anak saya tanggal 7 semua lahir dan tinggalnya 777. Enggak banget kan namanya Dapur Sally 77. Nggak juga sih, kan ada tuh
Yang pakai 77 juga. Iya, angka 7 ada S, ya ada kan. Ada banyak yang Banyak, angka gitu juga. Sebenarnya nggak jelek-jelek juga. Tapi nggak fokus ke olahan salaknya. Nggak fokus ke olahan. Iya, karena Sejak dulu kapan? kan memang masih all produk ya. Produknya bukan spesifik di salak. Iya, nggak spesifik di salak. Jadi oke, kita flashback dulu. Jadi kapan mulainya masalah ini? Mulai salakku ya, itu 2016. 2016. Iya, Sebelumnya dapur Sally 77 itu. Iya, masih semua kita bikin. Apa tuh semua teh? Ya kayak mulai dari nih, ayam, snack, catering. Travel umroh, enggak ya? Serius aku pernah loh, jual voucher pulsa, baju bayi, itu kita sudah pernah dulu usaha itu sebelum ini loh, udah yang sekian. Gas 3 kilo. Wah, bahkan sebelum ada yang deretan yang itu kita udah bikin. Galon isi gula. Iya, Beneran? Pernah. Oh gitu. Sudah pernah sama si bapak dulu. Emang gatelan pengen usaha atau? Ya memang kita butuh uangnya aku kan. Iya. Cuman kita belum nemuin kecocokannya. Jadi istilahnya ibaratnya kalau usaha itu kayak jodoh juga kan. Kita coba ini. Oh, Walaupun saat itu kita malah ada modal. Dulu kita mulai ada modal ya karena waktu bapak resign di tahun 2000 berapa gitu terus uangnya kita pakai buat usaha sembako itu. Jangan belum ada, boleh nyebut merek nggak? Sebenarnya kan di sektor kalau iya, misalnya belum ada apa Indomaret kita udah bikin warung sembako itu gas terus oh bener minyak tanah masih ada loh. Saya nggak tahu. Gas masih 3 kilo ya. Minyak tanah masih ada waktu itu. 2000 berapa dulu? 2009 atau 8 lah. Iya masih ada. Ya masih ada, masih yang literan lah buat apa lah nggak tahu gitu ya. Terus ada es krim yang. Oh memang jadi basicnya masalah ini memang sudah PDG. Iya. Apa tuh PDG? Pedagang. Oh pedagang ya benar dulu pedagang serius. Pedagang. Kalau sekarang kita kan ngebangun bisnis ya. Ya. Bahasa kerennya gitu ya. 2016 baru membangun bisnis salak. Baru membangun bisnis salak betul. Oke. Kenapa salak? Pertanyaan mudahnya. Storytelling yang paling basic sebenarnya kalau ditanya kenapa salak, anakku yang bontot yang sekarang udah gede banget badannya itu waktu masih SMP, PSD, kelas 6 ya. Itu kan memang penggemar salak. Oh ini sering terjadi kayak gini seperti halnya usaha mama aku juga kue. Dari kesukaan anak ya. Karena akunya suka banget nastar. Nah, akhirnya dia bikin supaya sebenarnya irit. Anakku suka banyak. Anakku suka banget salak. Iya betul. Salak buah utuh gitu. Buah sedang. Okay. Bapaknya rajin ngebeliin ya. Emaknya males ngupasin. Jadi kalau anak umur segini. Bagaimana kalau kita berpikir menciptakan mesin pengupas salak? Itu belum ada. Kalau ngupas kentang nggak ada tuh. Singkong udah ada. Aku lagi nunggu nih ngupas salak. Itu yang memang. Kenapa males mengupas salak? Kenapa males? Pertama jijik kan. Jadi biasanya kan dia kan kalau itu jijik kulitnya kan kayak ular. Oh, karena geli gitu. Geli gitu maksudnya. Lebih kayak giling sih daripada kayak ular. Kan nama bahasa Inggris aja kan snack fruit, buah ular. Kita googling itu keluar ular semua. Oh emang snake fruit ya? Iya. Tapi kalau bahasa Latinnya dia kan salak zalaka ya. Salak ya. Oh. Jadi karena geli. Ya kitanya males terus kan kalau kita salah posisi itu pasti sobek. Nah itu dia dulu namanya anak kecil dia boset terluka sejak itu dia trauma kan. Jadi kalau mau makan minta-mintain. Oke. Tuh sampai sederhana saat. Aku pikir gini, duh males banget nih mau pasal begini. Tapi dia mau makan karena demi anak kan ya. Iya. Akhirnya aku berpikirnya nih kayaknya banyak orang kayak gini nih. Mau makan salad tapi males ngupas. Kayak Nia Ramadhani juga kan nggak tahu cara ngupas salad kan. Ya kan sampai ada tutorialnya ngupas salad dari mana dulu ujungnya kan gitu kan. Dari mana sih? Dari ujungnya. Dari ujungnya. Dari ujungnya. Jangan langsung ke tengah gitu. Ada yang ngotek ke tengah gitu kan. Jangan, dari ujungnya pites. Tapi ada orang yang nggak tahu. Ada juga ya. Jadi dia langsung sobek gitu kan. Dia mungkin nggak ketemu salak aja. Ketemu salak. Oke dari situ. Iya dari situ. Dari anak yang udah makan salak ini. Akhirnya aku berpikir sederhana saat itu. Tapi waktu itu nggak berpikir besar ya. Cuma berpikir kan waktu itu juga memang lagi ada pendampingan usaha tuh. Nih nyambung nih ya. Udah kenal pendampingan usaha? Sudah. Karena kan kita abis usaha A, B, C itu kan ya namanya tadi basicnya pedagang ya. Belum nemuin yang kayaknya bisa stand gitu loh. Cuma kita jual dan beli gitu kan. Bener-bener pedagang. Terus udah ikut beberapa pelatihan. Salah satunya juga dari P3W ini ya. P3W ini nih. Dulu bukan P3W masih. Dulu masih kayak apa ya? Namanya?
dulu kita ngikutin itu kayak wira usaha baru Jabar lah ya, gitu kan. Oke. Pokoknya ada pelatihan itu. Jadi kita tuh diarahkan gimana caranya membuat usaha yang terlihat beda gitu kan. Terus ada nilai value-nya. Nah, value-nya satu itu adalah kita memberikan pilihan cara enak makan salak tanpa ngupas. Sebenarnya gitu awalnya. Okay. Belum sampai ke SOP resep tuh belum. Jadi salak segar aja gitu salak awalnya. Segar. Awalnya salak segar terus kita berpikir kita olah aja nih. Karena biasanya kan kita memang ngolah kuliner. Jadi awal masalahnya kan kita kalau gak ada kan semua kita bikin. Saya keripik kentang aja sebelum zaman Maici saya udah bikin. Cuma beda nasib ya. Dia bisa. Tapi kan masalah kan domisili ini di Bekasi. Bekasi kan tidak identik dengan salak. Betul. Maksudnya kan itu juga menjadi salah satu tantangan juga buat kita yang dulu awalnya positioningnya mau mengangkat oleh-oleh khas kota kita sendiri. Karena sih ada oleh-oleh khas Bekasi. Ada beberapa yang mengklaim gitu ya. Sebenarnya lebih mirip-mirip kayak makanan Jakarta kayak apa sih namanya ketapang, terus kembang goyang, gitu kan, terus kayak rengginang. Sebenarnya kan mirip-mirip di Jakarta olehnya gitu kan. Ya kita sih pintar-pintar kita aja lah ngeklaim bahwa ini yang bikin kan orang Bekasi asli. Saya asli Bekasi loh. Bakirnya di Bekasi. Bekasi pride. Bekasi pride banget. Oh iya, Jawa Barat ya. Yang agak susah kita ajak ngobrol Sunda ya. Iya, Jawa Barat tapi susah bahasa Sunda ya, bahasanya beda. Oke. Jadi diharapkan ini akan jadi oleh-oleh khas Bekasi. Sudah. Di awalnya begitu positioningnya. Kan bukannya sebuah bisnis itu harus dekat dengan bahan baku. Nah, betul. Ini dilabrak dong. Enggak, lebih ke supply chain-nya itu waktu itu saya juga nggak data ya. Dia gampang. Apalagi salak itu dulu masih murah banget, masih zaman itu 2000-an, 2500. Kalau sekarang udah 10.000-an. Salaknya tertentu nggak? Salak apa? Dulu masih random. Dulu masih sering nemuin salak asem. Karena kita belinya karena sembarang kan, masih di pasar gimana. Kalau sekarang kan kita sudah ada kerjasama sama satu petani, jadi kita sudah dapat SOP salak yang memang kita mau pakai. Itu semua dari petani itu. Jenis salaknya apa? Jenis salak kondo. Dia kan lebih cenderung manis jambu gitu ya. Dari mana itu petaninya? Pada akhirnya mereka yang menghubungi kita. Bukan, maksudnya mereka dari kota apa? Oh, dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Iya, banyak yang nawari Banjarnegara, terus dari Banjarnegara itu dekat Purwokerto ya? Iya, Jawa Tengah sana. Iya, benar saja. Terus dari Sleman itu banyak pada akhirnya yang menawarkan langsung kita punya salak banyak kita olah. 2016 akhirnya. Yang pertama kali dibuat salakku variannya seperti apa? Brownies. Brownies. Malah brownies. Produk pertama itu adalah di kue-kuehan. Kue-kuehan. Ya, itu masuk kue ya, kue basah yang masih di bawah 6 hari ya. Itu pun masih banyak errornya karena kan aku bilang tadi kita belum ke resep waktu itu, lebih baru ide gitu kan, terus kita luncurin ke pasar. Apa karena belum ada brownies salak? Belum ada. Karena itu juga. Aku data waktu 2016 yang baru ada adalah bolu. Beda lah ya, bolu sama brownies. Bolu cake salak itu sudah ada. Aku googling dari daerah Kalimantan. Kalau brownies salak itu belum ada. Jadi aku ngeklaim brownies salak pertama di Indonesia. Awalnya itu. Browniesnya masih ada sampai sekarang. Masih ada, tapi lebih sistemnya PO. Oke. PO. Karena basah itu tadi. Betul, karena daya tahannya yang tinggi, nggak bisa terlalu luas. 2016 awalnya brownies. Sekarang sudah berapa varian? Varian itu udah hampir 10-an ya. 10. Sebenarnya yang ada di sini ini ada juga dihadirkan di sini. Nah, ini bestsellernya. Ini bestsellernya. Ini bestsellernya ini dalam kemasan ada kerupuk dengan keripik apa bedanya? Beda. Kalau kerupuk kita itu dari adonan tepung tapioka. Kalau keripik kadang mereka lebih ke buah salak yang digoreng saja. Dalam tekanan tinggi ya, jadi dia buah gitu kan. Ini buah. Kalau yang keripik. Kalau kita adalah kerupuk. Kerupuk ada salutnya. Gitu. Ada adonan tepung dan bumbu hasil Indonesia. Gampangnya salaknya dicelupin ke adonan. Bukan. Salaknya diolah dagingnya, diketemukan dalam tepung, dikasih bumbu hasilnya. Jadi seperti adonan kerupuk pada umumnya. Sudah jadi kerupuk. Ini lebih susah ngolahnya kerupuk karena kita kalau kebanyakan salak dia nggak renyah, karena kita klaimnya kan kerupuk ya. Kerupuk pada umumnya itu kan harus renyah. Terus saya juga nggak mau manis, kerupuk saya bukan manis, tapi gurih. Nah sementara si salak itu nggak ada rasa, tapi saya udah kadung kayak setelah itu gitu ya, udah paling nyemplung di salak gitu harus ngeluarin produk yang kering, yang
daya tahannya panjang yang bisa dijual ke seluruh wilayah gitu kan. Jadi udah Try and Orange lama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun baru berani luncurin ke pasar dan baru berani naruh di modern retail di tahun ketiga. kerupuk ya, ada 10 kerupuk salak. Kerupuk awalnya brownies, ada asinan umum ya, tapi seperti yang di Cianjur ya, itu. tapi kuahnya kita tanpa pengawet jadi enak kayak asinan rumahan ya, pakai ebi juga pemburi. Terus ada cookiesnya, ada pie, ada bolu, selai, sambal, terus kerupuk, jus, terus kopi, teh. Kopi? Iya, sebenarnya westnya ada, kita ngolah juga. Kopi dan teh? Kalau si kopi itu dari bijinya. Jadi kita brand yang pertama mengolah olahan serba salak ini base-nya Zero Waste. Jadi benar-benar nggak ada yang kebuang? Nggak terbuang. Kulitnya jadi teh. Wow. Itu yang best seller di marketplace itu teh dan kopi. Oke. Bermanfaat? Sangat. Setelah tahun 2018 itu saya sudah mulai serius mengolahnya menjadi produk yang serius dengan kemasannya. Maksudnya kandungan di sudah dari awal sebelum saya ngolah itu saya sebenarnya sudah mendata sampai kulit, biji, akar, daun salak itu semua ada manfaat kesehatannya. Dia sama kayak itu loh, kayak pohon kelapa. Aku baru mau ngomong, aku pikir cuma kelapa doang yang itu dia sama kan jadi tanaman palma. Oh iya juga, beda ukurannya aja ya. Dia satu rumpun gitu loh. Bener, satu rumpun ya, dia bentuknya gitu, daunnya gitu. Di Cina itu jurinya sudah diolah. Oh ya? Iya, batangnya ya, dibeli sama daunnya sudah diolah. Cuman saya kejauhan lah main sana itu kan masuk ke area obat ya. Belum kali. Ya, belum nggak tahu kayaknya. Kalau ngeliat dari ini di sini kayaknya belum ada kesadaran sampai ke sana dan awareness-nya juga kurang. Kan ini kita mengenalkan salak aja sebagai buah yang baik untuk pencernaan itu sebenarnya melawan paradigma loh. Emang salak buah yang baik untuk apa aja sih? Di sini ada nih. Nih bener. Yang Kang Edi tahu nggak kalau makan salak kenapa? Susah pup ya? Apa? Susah pup kan? Akan jadi susah BAB. Iya, susah BAB. Malah orang nyangkanya kalau makan salak kebanyakan orang susah BAB. Sampai ada mitos lah kalau misalnya lagi terlalu sering ke belakang makan salak aja gitu kan. Nah kalau ini udah benar. Hah? Iya begitu. Salah ya. Salah dong. Oh ya, yang benar adalah kalau susah kan? BAB justru makan salak. Oh ya? Iya, karena dia melancarkan pencernaan karena dia tinggi serat. Kalau kita makannya sama kulit arinya. Oh, yang kayak selaputnya gitu. Iya, itu dia kan sama kayak kulit arinya si jeruk kan yang kita sering kletek. Oh, aku makan sama kulitnya. Itu tinggi seratnya di situ. Iya, yang kadang-kadang sama orang dibuang justru itu kan karena kita pikir itu kotor, jadi ngeribetin kita buang kan. Emang enggak. Pun salah kita kletek ya. Itu sebenarnya yang serat tingginya di situ. Di situ sebenarnya. Ini dari yang ini dari kukus sagu salak di belakangnya ada nutrition facts-nya nih. Iya. Di dalam ini terdapat 3 bahan baku terbaik. Ini kandungan dalam salak baik untuk pencernaan, mata, otak, dan otot. Iya betul. Salak itu baik untuk mata, otak, otot. Ini hasil dari mana? Kita sebelumnya sudah mencari data baik dari situs-situs kesehatan, penelitian mahasiswa bahwa mereka sudah dengan sendiri ya melakukan penelitian secara kimia untuk salak itu banyak bisa di-searching kok manfaat buat salak itu sendiri. Ternyata ya setelah dicemplungin banyak juga yang baru ketahuan juga. Iya. Ini paling baru atau gimana? Cookies sagu salak. Ini dia sudah dari 2000 kopi itu kita sudah keluarin 2000. Bebas gluten, rendah glikemik. Karena gula aren. Glikemik apa? Kita tidak pakai gula pasir ya, kita pakai gula aren. Jadi rendah glikemiknya dia. Dan ternyata baik untuk pencernaan loh. 3 bahan baku terbaik tuh untuk pencernaan salak, terus sama gula aren. Gula aren. Dan tepung sagu. Oh iya, dengan warna gula aren baik untuk tulang, juga oksidan dan menjaga kadar gula darah. Kandungan dalam sagu baik untuk jantung, tulang, sendi dan meningkatkan energi. Tapi yang pasti ini baik untuk mengobati kalian kalau nonton nonton bola. Mengobati. Iya, mengobati ke. Itu yang paling dekat ya, kebetean ya. Nunggu gitu. DJ di dalam mobil itu yang paling utama sih obatnya. Dari 10 varian yang paling best seller. Oke. Sebenarnya masing-masing produk itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Karena kita di
sebagai UKM itu kan selalu diajarkan sama para mentor kan, nggak semua produk itu pasarnya sama. Ya. Jadi setiap varian itu kita memang segmennya beda-beda. Kayak sambal itu dia udah ada pasarnya sendiri, jus ada pasarnya sendiri. Nah kalau yang memang kita targetkan di 2 tahun terakhir ini, kita produk yang kering ini kayak kerupuk dan cookies yang dia daya tahannya sudah bisa sampai 12 bulan. Otomatis distribusi pasarnya dia kan luas tuh. Jadi yang paling menyumbang besar untuk omset kita adalah cookies, kerupuk, dan sambal. Cookies, kerupuk, dan sambal. Ya, di penjualan secara B2B-nya. Tapi kalau dari segi online itu malah bagus di teh dan kopi. Karena mereka searching sendiri tuh. Mereka searching sendiri. Misal kalau habis ada liputan loh. Ada liputan, aku pernah tuh kejadian di liputan tentang kopi salad. Yang olah dari daerah lain ya. Tapi aku kebagian. Karena ketika cari kopi salad keluar salahku. Mungkin mereka lihat dari segi kemasan, legalitas, dari proses pembuatannya mungkin lebih meyakinkan gitu. Iya, form jadi oke nih gitu. Akhirnya kita kebagian tuh. Reviewnya bagus lah gitu ya. Secara mungkin mereka secara visual, secara perizinan kan itu kan minuman herbal soalnya kan harus ada trust juga. Buat bisnisnya itu penting ya, buat bisnis salahku ya. Aku pengen coba satu, yang mana yang harus aku coba? Boleh semuanya, dibuka aja. Kan durasinya terbatas satu. Jadi aku mau coba satu yang mana. Pedas nggak? Suka. Pedas yang ini. Coba. Ini yang bagus buat teman minum kopi. Kan aku lagi minum kopi. Minum kopi cookies lah. Cookies lah ya. Ada ini bestseller enak. Apa? Ya nanti aja, nggak usah di tayangan ini. Oke. Pernah merasakan sekarang karyawan udah berapa banyak? Karyawan, kita masih 5. Berarti masih home industries nih. Masih home industries ya. Tapi coba, ya ini berkat, nanti yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Ini berkat apa yang masalah dapatkan di P3W. Kemasannya sudah sekeren ini. Ini ada nih UMKM juara, ada top 100 food apa nih? Maka saya udah mata umur 47 nih. Banyak belajarnya. Ada nutrition facts-nya di sini, udah ada QR untuk di-scan. Kemasannya secanggih ini akan kita bahas nanti di segmen berikutnya karena masalah juga tadi alumni WB, Delta Inkubator. Sudah ada juga yang datang ke sini Delta Inkubator. Ada ya kemarin. Yang terbaru itu juga yang UMKM Jabar juga. Kita kan kebetulan dapat kategori terbaik sejabar. Nanti kita bahas kuliner. Coba ya. Sagu. Cookies sagu salak. Jujur ya. Kalian yang dengar di Spotify cuma bisa membayangkan, yang nonton YouTube kita bisa melihat seruput kopinya. Pas banget. Sagu ya. Tapi salaknya tetap nanti datang dominan karena gigitan pertamanya sagu karena memang bungkusannya sagu kan. Habis itu salaknya datang. Enak. Jangan kemana-mana. Nanti kita di segmen berikutnya kita akan bahas soal tadi masalah dengan P3W. Tetap di Ubar BT. Ya, masih di Ubar BT, masih sama masalah ownernya Salahku. Buat kalian yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe, dan untuk yang komen atau punya pertanyaan terbaik nanti kita ada giveaway dari Salahku. Ya, nanti ada giveaway. Aduh. Ya. Oke, kita lanjut sekarang soal yang pernah dilakukan atau dikerjakan bareng-bareng dengan P3W masalah. Sebelum ke situ peran P3W dan wirausaha baru dan sebagainya, kan baru aku coba ini cookies sagu salak. Di antara buah-buahan ya, menurut aku pribadi salak nggak sepopuler buah lain. Nggak sepopuler, nggak seprimadona buah-buah yang lainnya. Tapi mangga, durian, ya. Tapi memang ada penggemar khususnya salak. Iya.
betul. Kita memilih salak aja sebenarnya itu udah sebuah keberanian banget ya. Nah, Karena itu tadi maksud saya. pertama, salak bukan buah populer, betul. Salak aromanya nggak terlalu kuat, rasanya juga nggak begitu kuat, dan daya tahannya pendek. Oke. Tapi menjadikan saya masih jadi pionir di tahun ke-8. Karena kesulitan itu justru nggak banyak yang mau nyemplung. Boleh dicek data, itu paling kalaupun mereka bikin baru sebatas keripik. Keripik salak mah banyak ya? Ya, keripik kan paling gampang, dia nggak perlu resep. Iya. Tapi kalau ngolah-ngolah menjadi produk kerupuk, cookies, itu kita yang basicnya baking aja ya, itu cukup menantang juga. Dibandingkan mengolah durian, gitu, pisang, bulu pisang itu dengan gampangnya terasa bulu pisang. Itu kan dari sisi sebelah situnya belum banyak, bahasa bisnisnya belum banyak yang lain lah. Belum banyak yang lain. Tapi kan pengembangannya juga, apakah banyak pengembangan salak? Pengembangan sejauh ini penggemar ada, tapi memang nggak sebanyak penggemar durian gitu ya, penggemar pisang. Nah, itu dibutuhkannya edukasi sama ngambil gita sih kalau bahasa Sunda mah. Jadi kalau udah yang nyobain, aku kan ngambil gita, ternyata pisang salak enak sih ya. Lo harus cobain kan. Nah, itulah gunanya saya sering ikut-ikut pelatihan. Nah, yang pertama kali masalah bersentuhan dengan P3W dan Diskup itu pada saat saya baru di awal-awal mulai mau membuat bisnis baru. Itu masih belum top banget ya. Maksudnya saya mau jadiin bisnis belum, baru memulai. Istilahnya namanya UKM itu kan baru nyari brand, baru nyari ide mau dibikin apa gitu. Walaupun kita sudah ada satu produk yang kita bawa-bawa ya, tapi kayak belum ada soulnya gitu kan. Jadi pertama kali itu tahun 2000 berapa ya, WUB ya angkatan keberapa, zaman itu aja di Bekasi belum tahu namanya WUB. Wirausaha baru Jabar. Itu pun kita nggak ngeblasnya nggak kayak sekarang ya. Zaman sekarang kan ada WA grup apa segala macam. Kurasinya itu pakai link gitu loh. Benar-benar masih konvensional gitu. Terus akhirnya kita kepilih menjadi bagian dari peserta WUB. Sampai dibilangin nggak kenapa terpilihnya? Dari data-data yang kita masukin, sebenarnya mereka sudah ada ukurannya ya. Itu belum ada salahku belum? Sudah ada, tapi masih mencari identitas. Masih mencari. Apa itu yang produknya waktu itu? Sebenarnya kita memang sudah ada beberapa di awal. Cuman kan kayak gini belum tahu nih mau apa bestsellernya, apa yang mau dijadiin bisnisnya belum tahu. Masih kayak UKM pada umumnya lah, olahan salak, tapi nggak tahu yang mana yang akan jadi bestseller. Di tahun 2015-16 mungkin ya? 2016-an. Setelah datang ke P3W, kemudian diapain sih sama P3W? Dikasih modal usaha. Dikasih modal usaha. Aku waktu di awal-awal itu dapat yang disebut, walaupun di awal kita nggak dikasih tahu bahwa ujung dari program itu adalah dana hibah. Aku nggak tahu, aku hanya taunya ikut biar punya circle ya, punya networking sesama UKM baru kan istilahnya gitu kan, itu UKM baru kan, biar usaha baru pemula di lingkungan Jabar gitu kan. Ternyata endingnya setelah kita ngikutin beberapa pelatihan, ada dana hibahnya. Nah, itu asal-muasalnya kita pakai akhirnya untuk beli kemasan. Nah, kan memang kita niatnya mau bikin usaha ya, masa dipakai yang lain, kita bikin kemasan dong. Kemasannya berkembang ya? Dulu nggak begini? Berkembang. Udah dulu masih berubah. Dulu kan kita brownies, awalnya kan belum yang brownies salah. Masih di kue. Jadi kita yang dulu tempel-tempel stiker, kita cetak, printing. Terus sampai medsos apa segala macam. Iya, itu pun juga kita dikasih tahu gimana cara mengekspos brand itu, bikin medsos gitu kan, mulai ngerapiin, IG dipisah, testimoni apa segala macam. Udah sampai ke luar negeri pemasarannya? Saat ini sudah. Kemana tuh? Kayak besok nih kita rencana minta doanya juga ya. Kita ada expo tanggal 13-14 tuh ke Expo Susday Indonesia, artinya selamat datang Indonesia di Kamboja. Wow. Itu saya kurasi sendiri kalau yang itu. Jadi mereka memilih memang berdasarkan legalitas produk, kemampuan mensuplai, juga dari kemasan dan kelebihan-kelebihan produknya. Mungkin mereka memang carinya berproduk gluten free ya. Jadi boleh kita masuk. Yang mereka cari gluten free-nya. Ya, mungkin kita produk gluten free ya. Dan base-nya kan memang mereka katanya sih suka salak gitu. Kamboja itu suka salak masyarakat. Jadi nanti kita berangkat 13-14 itu expo di sana. Sebelumnya juga kita sudah ada beberapa kali ngirim gitu kan.
yang hand carry kayak gitu. Terus kita sambal juga pernah sampai ke Singapura. Aku masih kirim pakai ekspedisi ya, belum ekspor langsung. Belum. Masih melalui pihak tiga. Oke, tapi kalau di Indonesia sudah setelah pas COVID ya. Setelah pas COVID kita baru memberanikan diri lagi naruh di beberapa model retail yang menengah ke atas. Model retail menengah ke atas itu yang kayak gimana? Yang sudah aware terhadap healthy food, healthy snack, tahu artinya gluten free, rendah glikemik. Jadi mereka beli itu memang mereka beli kesehatan gitu, beli manfaat sehat yang jangka panjang. Manfaat sehat jangka panjang, tapi bukan berarti makanannya jadi nggak enak. Nah, itu kan kadang-kadang kan orang tuh mindsetnya makanan sehat itu nggak enak. Gula sehat tapi nggak enak. Mendingan gak usah pakai gula kita ya. Iya, kita nggak usah sebutin brandnya ya. Suka ada yang gula sehat low sugar. Tapi nggak enak ya. Nggak enak kan? Emang mendingan gak usah pakai gula deh ya kita yang ngopi ya. Iya sih. Gue sih udah nggak pakai gula ya. Iya, tapi kita udah nggak pakai gula. Ya gula-gula yang gitu emang nggak enak. Nggak enak. Ini salahku ini mematahkan yang tadi itu ya, gluten free apa tadi semacam. Tapi kan awalnya aku bukan enak banget. Cookiesnya enak banget. Itu highlight pentingnya. Bener ya. Aku nggak boleh bohong. Nggak boleh. Kata guru agama nggak boleh bohong. Jadi sebenarnya kita nggak positioning ke healthy food awalnya. Lebih ke hashtagnya aja cara enak makan salad. Lebih ke enak di awal. Tapi itulah namanya bisnis ya. Secara waktu kita harus menyesuaikan pasar gitu. Di awal aja positioningnya masih oleh-oleh gitu. Oleh-oleh ternyata nggak masuk gitu karena memang saladnya bukan dari ini. Akhirnya menjadi oleh-oleh Indonesia. Iya. Karena saladnya milik Indonesia kan. Iya. Gitu adalah spesifik lagi salad pondok disebutkan di situ di bahan bakunya salad pondok. Terus juga kita sudah membantu petani salad di luar daerah kita untuk mengolah saladnya menjadi produk juga loh. Jadi kita anggap ya udahnya oleh-oleh Indonesia aja gitu. Nah, soalnya soal salad pondok. Soalnya kan kemarin saya baru pulang dari Thailand. Mereka menganggap menyuguhkan buah-buahan yang eksotis yang khas Thailand lah gitu ya. Ada manggis sama kayak di kita. Ada sama persis manggisnya, sama persis. Ada duku sama persis sama di kita. Ada Thailand kan sama kita. Indonesia doang kirain duku. Enggak kan, Thailand sama kita mah sama kan, secara tropis dan sebagainya sama. Durian sama di kita kan. Kita taunya durian dia enak. Mangga dia lebih mantap sih ya. Dan ternyata ada juga salad, tapi saladnya asam-asam keset gitulah. Saya bilang dia lebih kayak salad Bali berarti. Kalau ada asam dan agak keset sedikit. Itu ya. Saya bilang, di kita ada salad yang enak banget, dagingnya tebal-tebal, pondok gitu saya bilang kan. Kalau sana dagingnya tipis-tipis, bijinya besar gitu, daging tipis-tipis, itu lebih asam kesat gitu. Yang pasti kan yang mereka suguhkan menurut mereka itu yang terbaik yang mesti dicobain sama kita sebagai padahal kita ada komparasinya ya, dia punya yang lebih enak. Gitu. Tapi ini pondok eksplisit secara jelas sebenarnya pondok. Tadi jadi ngomongin apa ya? Ngomongin apa? Potong sama saya. Itu jadi yang mau tadi yang positioning di awal. Positioning. Awal kan namanya kita bicara sebagai pelaku UKM nih ya, nggak bisa kita saya mau memaksakan ini oleh-oleh daerah. Tiba-tiba pasar menginginkan kita sebagai Indonesia. Ya udah secara kemasan juga kita langsung menyesuaikan gitu kan. Terus karena mau menjualnya ke seluruh wilayah, saya juga menyesuaikan dengan produknya. Kalau brownies kan ya mungkin orang lain bisa, saya belum ya untuk yang kue-kue. Akhirnya saya mau mempermudah diri saya sendiri, saya mau mengolah produk yang bisa dikirim ke seluruh wilayah dalam bentuk snack. Dengan daya tahan yang lebih lama. Membawa saya terus sampai ke titik dimana kan saya harus menjual nilai-nilai lebih dari produk ini. Akhirnya saya ketemulah, harus saya menanggung udah pakai buah yang bagus. Walaupun tadi challenging-nya adalah nggak populer, beda rasa, tapi saya mau nambahkan nilai-nilai lainnya dari segi komposisinya, misalnya bebas gluten, atau juga rendah glikemik, atau kayak di kerupuk kita vegan, kayak gitu. Jadi semakin kecemplung ke dunia kewirausahaan tuh semakin digali keunggulan-keunggulannya. Nah, itu semua didapetin sama masalah di P3W atau
banyak yang didapat. Banyak, dari banyak aspek. Itu tergantung dari cara kita menyerap ilmunya. Salah satunya di P3W juga, kalau kita walaupun dia 2-3 kali pelatihan terus kitanya bisa ambil manfaatnya, itu bisa jadi. Kan program-program terbarunya juga yang lebih keren, yang lebih pas dengan level kita, itu banyak yang juga saya dapat kayak di Delta Inkubator itu pas di level kita, karena kita memang lagi cari akses pasar. Nah itu aku cocok. Nama apa? Yang Delta Inkubator. Oh, yang Delta Inkubator. Ya, kalau yang WUB kan memang untuk wirausaha baru yang memang masih mencari identitas diri lah Sementara istilahnya. untuk Delta Inkubator adalah Nah itu untuk yang memang sudah siap menembus pasar lokal dan pasar internasional, dikasih business matching gitu kan, terus dikasih penawaran untuk masuk ke beberapa retail. Nah, itu yang memang sudah sesuai dengan level-level UKM yang memang lagi mau perluasan pasar. Ada rencana apa nih setelah sekarang punya 10 varian? Udah ada varian baru. Yang cookies taguha itu varian baru ya? Yang lebih baru adalah di pengembangan kemasannya aja, yang si kerupuk. Kerupuk. Kan sebelumnya sanding pouch. Itu di lokal kita udah jalan, sudah bagus penjualan dan banyak suka. Tapi secara distribusi kita masih ada kendala remuk ya. Akhirnya saya mengeluarkan terobosannya bukan di produk lagi, tapi di kemasannya. Karena di dalamnya crunchy banget ya. Iya, karena kan tekstur kerupuk itu kan harus buka. Ini aja deh. Nanti aja. Ya apa-apa. Nanti pas lagi break aku buka untuk makannya. Oh, jadi lebih pengembangannya di kemasan. Lebih ke supaya mudah untuk dikirim. Menyelamatkan isi juga, memperpanjang daya tahan juga, lebih ke situ sih. Kalau untuk pengolahan produk baru kayaknya cukup sampai di sini. Yang ini lebih lagi ternyata Wagi Jabar ini vegan malah. Vegan, sudah. First vegan crackers in Indonesia made from snack food, artinya kerupuk pertama vegan di Indonesia yang dibuat dari salak. Oke. Jadi untuk pengembangan rencana depan untuk pengembangan produk enggak, tapi lebih ke bagaimana ini bisa distribusi lebih luas lagi. Global. Karena memang udah tahun ke-8, pengennya sih besok harus bisa ngerasain ekspor langsung. Oke. Kemarin kan masih melalui pihak-pihak ketiga. 8 tahun bukan waktu yang pendek. Pastinya masalah tidak melesat begitu saja tanpa hambatan. Nanti kita obrol-obrol pernah ngerasain apa sih, dan mungkin ada yang bisa sharing untuk yang seperti tadi nggak kepikiran kok salak sih, kok bisa sampai segini. Di segmen berikutnya jangan lama-lama, tetap di Barbet. Waduh, udah action. Kayak enak banget makan gini. Udah action ya. Ternyata kan vegan dia bilang kan. Berarti harus lepas dari semua hewani. Tapi rasanya masih gurih-gurih. Hewaninya aku pikir ada di situ, ternyata enggak ya? Itu enggak, karena itu kita mengolahnya pakai bumbu-bumbu khas Indonesia, main di bumbunya. Kita di situ ada ketumbar, ada bawang putih. Itu yang butuh 2,5 tahun untuk mengangkat si gurihnya, kayak pakai bahan-bahan hewani. Itu PR-nya. Enak. Buat nonton bola cocok banget. Seruput lagi kopinya, aduh enak ya. Syuting ini ya bikin ngaku kita kalian ya. Instagramnya? @salaku olahan salak. @salaku olahan salak. Bisa kalau Kabita mau beli harus beli. Kenapa? Balik lagi di Barbet, masih sama masalah, dan kita masih ngomongin soal salaku. Tadi kita udah ngobrol soal bagaimana ini tercipta, hubungannya dengan P3W seperti apa. Kemudian saya udah cobain 2 varian yang ada di sini, enak banget. Ini di segmen terakhir gak mungkin nih masalah dalam 8 tahun membangun salaku ini lancar semuanya. Enggak lah, pernah ada bosan deh ngomongin pandemi teh, ngomongin covid teh. Di luar covid apa yang merasa dulu balik lagi jualan gas aja deh, kayak gitu kan? Justru aku covid keluar produk ini. Salaknya baru kerasa banget sekarang. Aftertaste-nya ya. Selalu di aftertaste ya. Aftertaste selalu. Iya kan? Justru pas covid keluar produk ini. Iya emang mau nggak mau, tapi saya masih kekal ya, nggak jadi tukang gas, nggak jadi tukang
jualan baju enggak, Ya, oke. masih kekeh. Yang paling berat untuk konsisten 8 tahun terus menggeluti salak, ada pernah nggak hampir putus asa juga lu? Oh iya. Capek. Tapi kan aku istilahnya mencoba-cobanya itu kan justru di awal. Sebelum salakku ini udah belasan usaha yang sudah saya coba. Jadi bukan di salakku terus aku coba-coba lagi. Ibaratnya udah capek gitu ya. Kayaknya kalau aku nggak terusin nggak jadi lagi nih. Karena sebelumnya kan aku bilang mie ayam bakar itu udah toko kelontong sudah, baju perlengkapan baby sampai zaman voucher digosok itu kita sudah sama bapak. Jadi masalah merasa ini justru jodohmu. Dan itu karena pengaruh dari circle kewirausahaan juga yang mengajarkan kalau kita nggak fokus dan konsisten nggak jadi-jadi. Kalau dulu kan kita kayak lebih pedagang ya, laku jalan, laku tinggal. Kalau sekarang dengan kita sering banyak ikut pelatihan justru mindsetnya yang di set gitu kan, bahwa usaha sekecil apapun kalau kita fokus konsisten jadi. Usaha sekecil apapun kalau kita fokus konsisten jadi. Walaupun pasti tadi tengahnya ada up and down ya. Ya, up and down mah biasa lah. Biasa. Tapi kalau fokus pas lagi down itu kita akan cari solusi, bukan mencari melarikan diri, mencari solusi bukan melarikan diri. Jangan melarikan diri, cari solusinya. Kalau kita ada fokus, kita dapat masalah, itu kita nyari solusinya. Kayak aku waktu itu yang pas COVID itu jangan dipikirin maksudnya orang nggak ngalamin, semua pasti orang ngalamin ya. Tapi saya karena udah mindsetnya harus fokus, kalau saya nggak lanjutin saya nggak jadi. Apa ya, pas COVID itu kan orang nggak pada beli kue-kue saya, karena kebanyakan beli kan orang yang mau bepergian. Iya, mereka kan di rumah semua tuh. Di rumah semua. Terus sistem pemesanan orang mulai beralih ke online semua. Sementara produk saya agak susah kue-kue itu down kan penjualan. Orang yang biasa bepergian kan dilarang, karena biasa produk saya dibeli untuk orang yang mau pergi. Iya. Down lah itu saya. Akhirnya saya putar pikiran gitu, gimana caranya tetap bisa laku. Sayang ini yang udah saya bangun. Itu kalau kita berpikir bisnis. Kalau berpikir dagang pasti kita udah selesai. Karena nggak ada yang beli, ya udah kita nggak jual gitu kan. Tapi karena saya berpikir saya lagi membangun bisnis, nggak selamanya tuh bisnis berjualan katanya gitu kan. Ada saatnya kita memang lagi diem, terus kita merangkai strategi gitu. Siapa itu yang saya pikir. Selain kekehan diri, konsistensi, fokus, siapa yang paling berjasa untuk membawa salakku sampai selain dirimu, anak-anakmu? Iya, backup anak-anak. Apalagi yang suka salak itu ya? Iya. Kan dia yang yang memberi inspirasi. Iya, anak-anakku kan gembul semua, tukang makan semua. Makanya setelah di titik ini hasil usaha itu cara orang menikmati kan berbeda ya kan. Ada yang mungkin mereka mau umroh, ada yang mereka mau membahagiakan keluarga. Saya juga termasuk orang yang ingin membahagiakan keluarga dengan ikut merasakan, kita makan enak di sini, kita jalan di sini. Tujuannya kan ya intinya membahagiakan diri dan membahagiakan keluarga. Jadi waktu itu kan memang kebetulan kita lagi di ekonomi yang lagi down banget, bapak lagi nggak ada kerjaan, dan itu nggak ada pilihan. Sebenarnya begitu. Kenapa saya kata karena lagi nggak ada pilihan. Pada saat itu ya saya harus berusaha lebih keras dari pasangan, dan mau nggak mau apapun yang depan saya terabas. Yang penting jadi aja tuh. Dan untungnya di titik ini bapak sudah dapat posisi juga yang bagus di pekerjaan dia, tapi tetap backup saya, terus dan mempermudah saya juga gitu kan di titik ini yang sudah mulai diterima nih gitu kan. Jadi semakin enak ngejalanin usahanya karena sudah ikut bantu anak, suami ikut bantu. Dulu saya sendiri loh meyakinkan pasangan bahwa ini usaha bisa besar. Nah, bapak gini, kenapa sih aneh banget salak diolah? Kenapa nggak jualan bakso aja, jualan mie ayam? Kan kita udah pernah, saya bilang. Pertanyaan itu lumrah pasti. Saya bilang sudah pernah, mie ayam sudah pernah. Nyatanya makanan yang orang semua suka aja, saya nggak bisa, saya nggak berhasil gitu kan. Ayam bakar yang orang suka semua saya nggak berhasil. Malah di salak yang katanya buahnya nggak populer gitu kan. Terus juga rasanya kayak tadi ada yang rasanya tuh belakangan ya. Itulah itu challengingnya kan, untuk mengolahnya aja butuh challenging. Tapi mungkin rezeki saya di sini. Oke. Hoki bisa, mungkin juga rezekinya jodohnya di sini. Jodohnya. Buat Wagi Jabar yang nonton Ubal Bete ini, Wagi Ubal Bete semua, ada sedikit sharing mungkin kalau mau memulai usaha baru, punya ide gila,
jangan takut untuk mencoba mewujudkannya. Salak gitu kan tadi dibilang juga bukan buah favorit dan sebagainya. Ada yang mau di-share sedikit? Segila-gilanya ide ya, tapi harus ada data yang dilakukan. Apalagi sekarang saya sering ikut banyak pelatihan dari manajemen hebat-hebat ya. Harus by data. Segila-gilanya ide harus by data. Kecuali lo banyak duit dah gitu ya, gagal cari lagi yang lain. Kalau bisa kan kita persiapkan juga secara matang. Terus kerangka bisnisnya dibikin dulu. Kayak sekarang kan kita udah di level kalau bikin produk aja harus ada bisnis model kanvasnya kan. Ada kerangka yang harus kita buat sebelum lo ngeluarin produk. Kemasannya kayak gimana. Tapi ada juga yang bilang mulai dulu. Betul. Gimana dong? Kalau yang baru mulai aja dulu. Betul. Tapi setelah itu dia harus kayak gitu. Levelnya harus ada persiapan secara. Jangan terus. Kalau mau bertumbuh. Kalau cuma sekedar memulai, udah mulai aja. Tapi dia kalau enggak. Setelah mulai harus ada harus ada step yang harus diikutin supaya kita kan tujuannya mulai itu menjadi lebih baik supaya bertumbuh. Kalau buat orang yang pemalas ya memang mulai aja dulu. Tapi nanti dia stuck di situ. Kayak orang yang tahu salahku, dulu saya kenal dia masih kayak gini. Karena saya dulu dari awal mulai itu saya belajar bertumbuh. Di saat down apa yang paling harus diingat? Saya karena gini, ada saya titik pasrah gitu. Saya nggak bisa kayak dia, circle people luas banget gitu ya. Udah, saya sudah berusaha, saya yakin Tuhan baik sama saya gitu ya. Saya cuma mampunya segini, kayak ngedesain aja ini saya masih sendiri loh Pak Budi. Makanya segini nih kemampuan saya sendiri. Bagus. Cuman saya pikir saya belum, waktu itu ya saya belum bisa bayar orang. Saya mampunya cuma segitu, lebih saya pasarin. Ternyata kayak gini saya nggak diduga-duga, saya diundang, saya diajak, saya jadi di saat down apa yang harus dilakukan? Setelah berusaha semaksimal mungkin saya pasrah. Tuhan, dia saya perasaan baik Tuhan masih baik kok, masih akan bayar semua perjuangan saya dengan cara dia sendiri. Yang menurut saya mungkin saya ini yang saya pilih bagus, ternyata dia ngasih jalan yang ini yang lebih lancar. Kita mah nggak pernah tahu ya. Dia yang maha tahu. Iya. Harus ada titik memang percaya sama Tuhan itu baik. Iya, Tuhan pasti baik sama kita. Kalau kita mah tugasnya cuma berusaha aja. Jangan nungguin hoki gitu ya. Kayaknya dia pasti ngasih saya enggak. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Harus do the best aja semampunya. Do your best. Iya dong. Do your best. Tuhan yang selesaikan. Kalau lagi down. Oke. Kalau boleh saya tutup sedikit ini buat buat warga Jabar semuanya. Ini dari salak ini baru di podcast kita baru ketahuan ternyata salak seperti halnya kelapa, semuanya bermanfaat. Betul. Nah, sama masalah baru diolah ininya nih, dagingnya, bijinya untuk jadi kopi, kulitnya jadi teh. Sementara masih ada bagian-bagian dari pohon salak yang lain yang bisa diolah juga, dikembangkan juga. Barangkali ini bisa jadi ide untuk yang nonton, yang dengerin semuanya. Ngolah durinya mungkin ada ngolah durinya atau ngolah daunnya. Iya, seperti yang tadi disampaikan kan, mungkin lebih untuk ke obat-obatan ya, herbal dan lain. Tapi saya aja juga baru tahu, mungkin juga kalian juga baru tahu bahwa ternyata pohon salak seperti halnya kelapa, semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan juga salakku juga bisa banyak memberi manfaat buat keluarganya, buat masalah, buat penggemar barunya. Aku jadi tahu kalau udah kayak gini closing. Emang sengaja aku bikin begitu, emang itu kepandaianku jadi. Kalau di Zoom ini makanya masalah udah mulai baca. Terima kasih masalah, terima kasih yang sudah menyaksikan kita dan mendengarkan kita di Spotify. Jangan lupa sekali lagi komen, like, subscribe. Kalian pengen lihat siapa di episode berikutnya boleh. Dan nanti kita ada giveaway dari masalah. Semoga sukses terus ke depannya dan yang di Kamboja juga semoga sukses laris manis membawa harum nama Jawa Barat dan Indonesia. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Ubar BT berikutnya. Sampurasun.